قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu tentang syarat-syarat sholat, dan kita telah katakan juga bahwa syarat sholat terbagi menjadi dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat. Kemarin sudah kita pelajari dan juga telah kita jelaskan juga tentang waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini penting untuk dipahami dan penting untuk diketahui, karena nanti ada hukum-hukum yang akan tergantung atau yang bergantung dengan waktu sholat tersebut. Jadi kalau seseorang seperti yang saya katakan, ketika ia misalkan ia belum sholat di waktu sholat dan kemudian dia mendapatkan haid kalau dia wanita, atau dia melahirkan dan dia tidak bisa untuk sholat pada saat itu, dia sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit atau kesulitan, tidak bisa di rumah sakit, tidak bisa sholat karena dia sedang akan melahirkan, maka di sini jika telah masuk waktu sholat dan dia belum sholat, maka di sini tetap wajib dia mengqadha sholat tersebut. Nah, ini adalah faidah atau manfaat kita mengetahui waktu sholat. Ya, kita tidak berdosa, namun kita tetap harus mengqadha sholat yang kita belum sholat tersebut. Jadi kalau seorang haid, maka dia tunggu sampai dia selesai bersuci baru dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Nah, ini adalah hal yang harus kita fahami. Ya, juga kalau kita ingin sholat di masjid, kemudian kita ingin mengakhirkan waktu iqamah sholat misalkan. Kita ingin sholatnya 20 menit setelah adzan, maka tidak ada masalah selama masih di dalam waktu sholat yang diperbolehkan, tidak ada masalah juga. Atau bukan di masjid, di rumah misalkan, kita di rumah punya pengajian, ya misalkan kita ingin mengajarkan anak kita adzan maghrib, nah kita ingin anak-anak berkumpul, mereka berwudu, kemudian mereka ada yang berwudu dulu, ada yang ganti pakaian dulu, ada yang mandi terlebih dahulu dan sebagainya. Kemudian kita tetapkan 15 menit setelah adzan kita akan sholat maghrib misalkan, atau 10 menit setelah adzan kita akan sholat maghrib, atau dalam sholat duhur setelah adzan jam 12, setengah 1 kita akan sholat duhur, atau jam 1 kita akan sholat duhur misalkan. Tidak ada masalah, boleh, karena masih di dalam waktunya, tidak ada masalah, masih di dalam waktunya. Namun di awal waktu itu lebih afdal. Apa yang dimaksud sholat di awal waktu? Artinya ketika adzan kemudian kita bersiap untuk sholat, waktu untuk bersiap untuk sholat tersebut itu dihitung di awal waktu. Ya, masih dihitung di awal waktu. Setelah itu kita langsung sholat. Itu yang lebih afdal dan itu yang lebih baik. Ya, kalau kita ke masjid tentunya kita menunggu bersama jamaah dan imam. Kita tunggu sampai mereka melaksanakan sholat. Nah, ini agar kita memahami, khususnya pada sholat subuh, kalau kita tunggu jamaah maka itu lebih afdal, lebih baik, karena mungkin ada yang baru bangun tidur atau sebagainya, maka kita tunggu mereka agar bisa sholat berjamaah bersama imam. Itu tidak ada masalah selama saya katakan masih di dalam waktu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat sholat atau bagaimana caranya sholat, dan ini penting untuk diketahui dan dipahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Malik ibn al-Huwairith menjelaskan dan mengatakan dan memerintahkan kepada kita, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Nah, jadi ini adalah perintah Rasulullah untuk agar kita salat mengikuti cara Rasulullah salat. Namun harus dipahami. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sini, ke dalam pembahasannya, kita harus memahami maksud daripada hadis ini apa. Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Di sini para sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat
Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Kemudian mereka meriwayatkan kepada kita. Di dalam sholat itu ada dua kemungkinan. Ada hal yang diriwayatkan kepada kita dengan pasti, tidak ada perbedaan pendapat. Maka di sini kita tentunya tidak bisa berbeda pendapat. Dan ada cara sholat atau bacaan atau dan sebagainya, gerakan sholat yang di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Mereka mendapatkannya dari para sahabat. Nah, di sini ketika kita tahu ada perbedaan, maka tidak bisa kita klaim bahwasannya kamu harus sholat seperti aku sholat. Tidak boleh seperti itu dalam hal-hal yang ada perbedaan pendapat para ulama. Nah, ini yang penting untuk dimengerti. Jadi kalau kita mau menghapus perbedaan pendapat tersebut, kita tidak akan bisa. Kita sedang melawan salafus soleh. Salafus soleh pada zaman dahulu ada perbedaan. Dan mereka tidak ada masalah dengan perbedaan tersebut. Boleh-boleh saja karena perbedaan yang dibolehkan di dalam agama. Ya, jadi ada dua kemungkinan kalau kita tidak ruku dalam sholat misalkan. Padahal Rasulullah ruku, ini tidak boleh tentunya. Dan kita mengarang atau membuat gerakan baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak boleh. Kita harus mengikuti cara Rasulullah sholat atau bagaimana Rasulullah sholat sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita. Kalau ada perbedaan maka kita ikuti para ulama kita yang meriwayatkan dari salafus soleh. Itu harus dipahami. Jadi kalau ada orang misalkan menjelaskan, mengatakan bahwa sholat harus begini dengan pasti dan dia menyalahkan semua ulama, apalagi ulama salafus soleh terdahulu, maka ini tentunya tidak benar. Ini harus diketahui. Ya. Adapun jika kita mengikuti salah satu ulama yang terdahulu, seperti misalkan kita mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, maka tidak ada masalah. Kita ikuti siapa saja karena mereka semua adalah ulama salafus saleh dan mereka adalah para tabi'in yang mereka merupakan muridnya daripada tabi'in atau daripada muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi sallu kama raaitumuni usalli. Nah, tata cara sholat pertama harus berdiri. Kita akan membahas setelah ini tentang rukun-rukun sholat. Apa saja rukun sholat akan kita bahas nanti. Rukun artinya yang tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban sholat apa saja akan kita pelajari nanti insyaallah ta'ala. Yang pertama harus berdiri. Bagi tentunya yang mampu berdiri, dia wajib untuk berdiri, harus berdiri. Kemudian tentunya ini dalam sholat wajib. Kita bicara sholat wajib. Kalau sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, kalau dia mau duduk boleh, tapi sholat sunnah bukan sholat wajib. Sholat wajib harus berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan, bukan mengangkat tangan, tapi mengucapkan Allahu Akbar. Ini sangat penting. Kalau lupa takbiratul ihram dan lupa niat sholat, maka ini sholatnya tidak sah, harus diulang. Jadi itu paling penting, rukun yang paling penting. Semua penting, tapi yang lebih penting adalah takbiratul ihram dan juga niat. Penting. Ya. Allahu Akbar dengan ucapan Allahu Akbar. Mengangkatnya sunnah. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar ya, di sini disepadan dengan kedua telinga. Kemudian kita katakan Allahu Akbar dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana? Di atas pusar. Di atas pusar. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah meletakkan di dada, betul. Tapi bukan seperti ini, bukan di dada begini. Bukan. Kenapa? Karena para ulama telah menjelaskan. Jadi riwayat di atas di dada sini adalah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu di kitabnya Al-Musnad. Dalam kitab hadisnya Al-Musnad. Namun Imam Ahmad tidak melakukan seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam hadisnya. Bukan hadisnya ditolak karena dari Nabi, tidak. Tapi karena ada sesuatu para ahlinya, para ulama yang ahli, para ahli hadis dan sebagainya. Dari semua ulama 4 madhab, mereka tidak ada yang mengatakan sholat di atas dada di sini. Dengan cara sebagian orang melakukan, tidak ada. Walaupun mereka tahu hadisnya, karena yang meriwayatkan adalah Imam Ahmad sendiri, dan Imam Ahmad bahkan mengatakan makruh. Ya, maka
mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan dada, mereka para ahli hadis mengumpulkan semua hadis yang berkaitan dengan meletakkan tangan di atas dada, kemudian mereka menyimpulkan kesimpulan. Jadi kesimpulannya ditaruh di bawah, di atas pusar, dan itu mengenai dada juga, karena dada sampai bawah. Menurut bahasa Arab, dada itu sampai bawah. Jadi kalau kita taruh di atas pusar itu, kena dada juga, kena dada bagian atas sebenarnya. Seperti itu penjelasan para ulama. Jadi menggabungkan antara hadis-hadis Nabi SAW. Bukan menolak hadis Nabi, tidak ada orang Islam, apalagi ulama, apalagi Imam Ahmad, menolak hadis, tidak ada. Ya, mereka mengetahui hadisnya, namun mereka memahaminya dengan pemahaman yang sempurna, pemahaman salafus saleh. Nah, kalau kita lihat hadis kemudian kita amalkan sendiri, kemudian kita bertanya mau ikut Nabi Allah atau ikut Nabi atau ikut imam, nah ini salah kaprah. Karena ikut imam berarti ikut Nabi SAW, karena imam muridnya Nabi, muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi. Ya, jadi bukan dalam rangka kita mau ikut siapa, karena nanti pertanyaannya juga kita akan tanyakan mau ikut Nabi atau ikut Allah, nanti begitu. Mau ikut Nabi atau ikut Allah, tentunya kita ikut dua-duanya, tidak ada yang kita pilih salah satunya, tidak ada. Tapi semuanya kita ikuti. Namun kita ikuti yang ahli dan yang lebih mengerti dari kita, dan kita ikuti orang yang Allah suruh kita ikuti. Fabi hudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka ikutilah. Ya. Mereka diberikan oleh dengan petunjuk Allah, ikutilah mereka. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan kita ikuti mereka. Kemudian setelah itu membaca doa iftitah atau doa istiftah, sama saja. Iftitah atau istiftah artinya doa pembukaan. Doanya apa? Nah, doanya ini banyak jenisnya. Di buku dikatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini adalah salah satu riwayat. Boleh dibaca? Boleh, tidak ada masalah. Ada riwayat lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Boleh dibaca? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian ada lagi riwayat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, sampai akhirnya. Ini juga riwayat yang dibolehkan dibaca seperti yang biasa kita baca. Ya Allahu akbar kabira biasa dibaca oleh orang Indonesia, tidak ada masalah dibaca. Boleh saja, tidak ada masalah. Semuanya boleh dibaca. Dan para ulama, para imam mazhab, mereka memilih kadang-kadang memilih zikir tertentu karena ada sebabnya. Nanti akan kita jelaskan ketika tahiyat insyaallah ta'ala. Mereka memilih karena ada sebab-sebab tertentu kadang-kadang. Mereka lebih mengutamakan, tapi boleh dibaca semua, boleh, tidak ada masalah. Namun karena kita belajar cuma sebentar atau sedikit, maka kita hanya tahu satu bentuk. Padahal bentuk takbiratul doa iftitah banyak. Ya Allahu a'lam. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah. Ini rukun salat juga, akan kita pelajari nanti. Baca doa Al-Fatihah. Kita baca sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awudz. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wajib dibaca. Dalam mazhab Syafi'i dijaharkan atau dikeraskan. Dalam mazhab yang lain tidak. Bacanya wajib, tapi walaupun tidak dikeraskan tetap harus dibaca. Jadi jangan salah paham. Ya, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi atau di tempat manapun juga mereka membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian tidak mengeraskannya, ya, tapi tetap harus dibaca. Kemudian kita setelah membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim sampai amin, waladhdallin, kita membaca amin. Dan amin ini adalah satu-satunya tempat kita disuruh untuk sama dengan imam. Jadi kita jadi makmum, kalau bersama imam suruh bareng baca aminnya sama imam. Selain itu tidak boleh membarengi imam, apalagi mendahului imam. Kalau dalam amin disunnahkan untuk bareng dengan imam atau bersama dengan imam mengatakan amin. Kemudian ruku, Allahu akbar, ruku.
Ya, ruku, ketika ruku yang penting tangan kita mengenai dengkul. Itu yang penting. Tangan kena dengkul, kitanya ruku, ya. Kitanya menunduk. Kalau seperti ini, yang kalau tangannya kena ke dengkul tidak ada masalah. Dan yang lebih sempurna adalah ketika seperti ini. Jadi badan kita yang belakang seperti ini, artinya lurus. Itu lebih sempurna. Tentunya kita mengatakan Allahu Akbar. Setelah itu kita mengatakan Sami'allahu liman hamidah, berdiri dari ruku, atau disebut dengan i'tidal, berdiri dari ruku. Sami'allahu liman hamidah ini dibaca oleh imam, dibaca oleh makmum, dibaca oleh orang yang sholat sendirian dalam mazhab Syafi'i tentunya. Nah, ini dibaca oleh 3 orang tersebut. Semuanya membaca tersebut, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, Allah, atau membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya, atau Allahumma walakal hamdu, semua boleh dibaca. Atau kita membaca yang lengkap, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga boleh. Kemudian sujud, Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar dan sujud. Kemudian mengatakan Subhana Rabbiyal tadi di ruku kita membaca Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdih. Ada tambahan wa bihamdihnya di sini menurut ini riwayat Abu Dawud. Dibaca dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tambahan ini dibenarkan oleh sebagian ulama. Ibnu Qudamah di Mughni membenarkan tambahan tersebut wa bihamdih. Ya, sebagian tidak. Jadi kalau ada orang baca sampai wa bihamdi tidak ada masalah. Yang tidak baca juga tidak ada masalah. Dan harus diketahui ini ada di dalam para ulama ada dalilnya, mereka ada dasarnya, namun ada dasar tersebut diperdebatkan. Ya, Imam di dalam Nihayatul Muhtaj dikatakan membaca ada tambahan wa bihamdihnya. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Baca Rabbighfirli paling sedikit kalau kita baca. Sujud dulu, sujud afwan, habis itu i'tidal, ruku, i'tidal, kemudian sujud, baca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihnya juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud, kita membaca Rabbighfirli. Lalu ditambah juga Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, terserah boleh. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Dibolehkan, tidak ada masalah sebagaimana dikatakan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian setelah itu kita berdiri lagi di rakaat yang kedua, kita berdiri dan bacaannya sama, ya. Pada saat tasyahud yang pertama kita mengatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin sampai akhirnya. Ini riwayat Bukhari. Yang biasa kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ini riwayat Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas. Kenapa dipilih oleh Imam Syafi'i riwayat ini? Karena di sini sesuai dengan firman Allah, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jadi ada tahiyatul mubarakatu mubarakatan dalam ayat tersebut, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Jadi dipilih, diutamakan karena sesuai dengan Al-Quran. Jadi seperti itu. Dua-duanya dibaca boleh, tidak ada masalah. Pada saat tasyahud akhir pada saat tasyahud pertama kita baca sampai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sampai sholawat. Itu disunnahkan baca sholawat di tasyahud pertama. Kemudian di tasyahud akhir kita baca lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada perbedaan sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Di buku dengan yang kita hafal ada perbedaan, tidak ada masalah karena ada banyak perbedaan, ada banyak riwayat. Kemudian setelah kita tasyahud, setelah membaca fil alamina innaka Hamidum Majid, kita boleh bebas membaca doa apa saja. Baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, boleh baca, atau baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya, boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa apa saja boleh, silakan. Itu tempat dikabulkannya doa. Kemudian setelah itu kita salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke kanan, kemudian ke kiri. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Yang wajibnya adalah kita mengucapkan assalamualaikumnya.
Ya itu yang harus diketahui. Kita harus mengetahui. Dan adapun bergeraknya sunnah. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Ya, dan nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada saat menjelaskan rukun-rukun salat insyaallah taala. Allahumma a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون